warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat siang untuk Ibu mata kuliah hari ini, yaitu Ibu Dr. Widya Suci Lestari Nasution, SPD, serta rekan tim saya, serta teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan. Izinkan berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan yang telah kita buat, yaitu dengan judul bentuk tak tentu dan integral tak pasti. Untuk anggotanya ada saya sendiri, yaitu Farhan Hadi Prayoga sebagai moderator dan pembawa acara 1, serta tim saya Farhan Fareza sebagai pembicara kedua. Selanjutnya, dalam presentasi ini kita akan mempelajari tentang matematika kalkulus untuk yang tentu dan integral tertentu dengan menentukan tipe 0 per 0, aturan L'Hopital, teorema Cauchy, dan bentuk tak tentu lainnya. Sebelumnya untuk itu pengertiannya itu yaitu bentuk tak tentu adalah ekspresi matematis yang nilainya tidak dapat ditentukan secara tepat atau nilainya tidak dapat ditentukan. Sedangkan integral tak tentu atau lazim adalah bentuk integral yang tidak memiliki batas atas dan batas bawah, sehingga menghasilkan banyak kemungkinan penyelesaian. Baik, masuk ke bentuk tak tentu. Di sini saya akan menjelaskan awal munculnya dari bentuk tak tentu. Itu bentuk tak tentu diperkenalkan oleh murid dari Cauchy Moigno yang bernama Witch pada abad ke-19. Yang dimana awal diperkenalkan Witch mencoba mengekspresikan matematika yang melibatkan nilai 0, 1, dan tangga. Witch mencoba untuk menentukan nilai limit dan Witch mencoba untuk membatasi nilai limit tersebut. Maka suatu nilai pada suatu nilai tersebut. Bentuk tak tentu atau limit fungsi mempunyai beberapa tipe, yaitu 0 per 0, tangga per tangga, min tangga. Bentuk limit fungsi juga mempunyai bentuk lainnya, yaitu 0 pangkat 0, tangga pangkat 0, 1 pangkat tangga. Dalam limit fungsi kali ini juga kita menentukan bentuk tak tentu dengan aturan L'Hopital yang akan menjelaskan teorema Cauchy. Untuk rumusnya yaitu yang L'Hopital adalah limit x a fx per gx sama dengan limit x menuju a f aksen x per gx aksen x. Dan untuk rumus aturan teorema Cauchy itu integral z f z dz sama dengan 0. Selanjutnya untuk contoh-contoh bentuk tak tentu. Yang pertama akan saya bahas tipe 0 per 0. Saya akan menuliskan contohnya dulu, yaitu sini ada contoh, yaitu di limit x menuju min 2, x kuadrat min 2 min 4x plus 8 per x min 2 min 3x min 10. Untuk menghasilkan 0 per 0, maka kita akan mengkalikan dengan limit. Fungsi dikali dengan limit itu min 2 dikali 4 dikali limitnya yaitu min 2.
Konstanta nggak dihitung ya, jadi yang dihitung hanyalah ini saja fungsinya dan ini. Jadi yang ini tetap plus 8 dan bawahnya juga min 2 plus 2 terus min 3 dikali min 2 plus min 10 sama dengan kita hitung ini adalah 4 min kali min plus 4 min kali min plus yaitu contoh itu oke ya. Oh maaf, ini ada kesalahan, ternyata ini adalah 6x ya, jadi salah 6. Jadi ya, ini 4 ini 4 nah dan min kali min sama dengan plus ini plus 12 plus 8 nah ini ternyata ini plus dan ini plus ke arah selatan. ya, jadi kesalahannya maaf yang sebenarnya saya catat soalnya yaitu x min kuadrat 2 ditambah 6x ditambah 8 jadi itu. Jadi ini yang benar maaf itu sedikit kesalahan yang mungkin saya jelaskan di sini. Maka dan untuk bawahnya tetap ya sama. Ini tetap sama. Jadi yang salah yang di sini saja. Maka yang dihitung lagi yang bawah ini 4. Nah ini min 3 dikali 3 dikali min kali min yaitu plus 6. Nah min 10 nya diturunin maka hasilnya 0 per 0. Oke. Terus selanjutnya ada tipe tangga per tangga. Ya udah. Jawabannya oke. Di sini kita lihat untuk contoh soal tangga per tangga yaitu lim x menuju tangga x kuadrat 3 min 5x min 3 per 2x kuadrat 2 plus 4x plus 7. Kita akan mencari cara yang paling mudah dengan cara mencari pangkat yang tertinggi. Di sini pangkat yang tertinggi ada 3x, x pangkat 3 dan x pangkat 2. Maka yang tertingginya adalah x pangkat 3. Maka setelah dicari pangkat yang tertinggi, kita akan membagikannya penyebut dan pembilang. Maka x kuadrat 3 min 5x min 3 per ini dibagi ya, dibagi x 3 di formulanya juga 2x
X 2 ditambah 4X tambah 7 dibagi X 3. Oke. X kuadrat 3 dibagi X kuadrat 3 sama dengan 1. 5X dibagi X kuadrat 3 yaitu 5X kuadrat 2. Nah, ini 3 dibagi X kuadrat 3 yaitu min 3X kuadrat 3. Oke. Atasnya, bawahnya 2X kuadrat 2 dibagi X kuadrat 3 yaitu 2X plus 4X dibagi X kuadrat 3 sama dengan 4 per X kuadrat 2 plus 7 per X kuadrat 3. Oke, kalau sudah gini, kita akan membagi dua limit fungsinya, yaitu aja ya. Kita bagi dua, jadi lim X menuju ke 3 sama dengan kita bagi dua dulu, bagi menjadi 2 antara penyebut dan penghilang. 1 min 5X kuadrat 2 kurang 3 per X kuadrat 3 dan bawahnya juga X sama dengan bawahnya 2 per X plus 4 per X kuadrat ditambah 7 per X kuadrat 3. Lalu dimanain kita substitusikan antara penyebut dan pembilang, yaitu dengan cara satunya kita turun dikurang min 5 per X kuadrat 2 hasilnya adalah 0 dan min 3 per X kuadrat 3 hasilnya adalah 0 per yang di bawahnya sama 2 per tanggungan hasilnya 0 ditambah 4 per X kuadrat atau tanggungan itu sama dengan 0 tambah 7 per tanggungan atau X per 3 sama dengan 0. Hasilnya adalah 1 per 0 atau sama dengan tanggungan. Untuk selanjutnya tipe 0 min 0. Ini ya. Saya akan tulis contohnya dulu atau soalnya.
adalah akar X plus 2 dikurang akar X plus 1 sama dengan kita untuk mencari tangga tangga per tangga, yaitu dengan cara mengkalikan sekawan, yaitu dengan cara ini kita tulis lagi akar X plus 2 min akar X plus 1 dikali sekawannya, yaitu dari skalanya yang sama ini biar menjadi penyebut dan pembilang. Penyebut pembilangnya akar X plus 2 kurang akar X plus 1. Maka yang ini yang bawah tidak usah dikalikan, maka dikurangkan saja dengan akar X plus 2 ini akar X. Nah, karena ini kali sekawan, akar kali akar, maka akarnya akan hilang. Jadi X buka kurung X plus 2 min kali plus sama dengan min sama dengan X plus 1. Ini selanjutnya kita substitusikan, yaitu dengan cara ini disubstitusikan, yaitu dengan X plus 2 dikurang 1 yaitu 1, dan akar X plus 2 menjadi tangga kurang ini menjadi tangga, maka 1 per tangga dengan 0. Terus selanjutnya contoh soal limit fungsi bentuk 0 per 0 dengan aturan kapital. Saya akan menuliskan contoh dulu, contoh soalnya. Contoh soal limit fungsi bentuk 0 per 0 dengan aturan kapital, itu limit X menuju min 2 X kuadrat min 4 per X kuadrat min 3 plus 2. Pertama kita akan mencari apakah ini bentuk tertentu dengan tipe 0 per 0 dengan cara kita mensubstitusikan, yaitu
min 2. Tulis lagi 3. Oh, ini 3x ya, maaf. 3x plus 2 ya. Jadi min 2 per 2 dikurang 3 dikali min 2, karena x nya adalah min 2 ditambah 2 sama dengan 0. Yang atas 0 dan di bawah 0. Oke. Setelah mencari 0 per 0, kita akan lanjut ke rumus yang orbital, yaitu boleh slide di sini sebelumnya. Nah, fx per gx sama dengan limit x a menuju a, f aksen x per g aksen x. Itu untuk rumusan. Boleh jawaban bawah. Nah, setelah kita menentukan 0 per 0, kita sudah mengetahuinya, maka kita mencari orbitalan. Dan ini contoh soalnya. Jadi saya tulis dulu. Oke. Ini untuk contoh soalnya. Lalu kita turunkan dengan cara x kuadrat diturunkan menjadi 2x. Terus 4 min 4 itu adalah dia konstanta fungsi konstanta yang berupa angka, bukan penjumlahan, itu hasilnya adalah 0. Jadi ini tidak ditulis per, ini diturunin sama 2x. Nah, ini 3x diturunkan dan plus 2 nya sama kayak ini. Nah, sama yang min 4, karena konstanta dia limit fungsi yang konstanta diturunkan maka hasilnya 0. Lalu sudah gitu 2x dikalikan min 2 dikalikan, karena turun mungkin jadi positif, jadi 2 dan 2x kali 2 min 3 min 3 X-nya hilang. Jadi ini kan min 3x, turunan X-nya akan hilang, jadi min 3. Nah, setelah gini kita kalikan 2 kali 2 4. 4 dikurang 3 1 sama dengan 4. Selanjutnya Oke. Ini lanjutan yang sama yang ini. Nah, untuk contoh soal limit fungsi bentuk tak tentu lainnya. Ada dua, yaitu dengan cara metode faktor, yang kedua metode perkalian sekawan, sama yang kayak sebelumnya. Nah, untuk metode faktor ya, saya akan menuliskan contohnya soal dulu, yaitu
8. Jadi ini kurangnya 2x. Jadi maaf salah. Terus plus min x min 2. Sebelum difaktorkan, kita akan menentukan bentuk tipe 0. Apakah ini bentuk 0 per 0 dengan cara mensubstitusikan. X-nya 2 pangkatin 2 plus 2 dikali 2, terus bawahnya 2 per kurang 2. Oke. Ini plus 4 tambah plus 8. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4 tambah 2 pangkat 2 sama dengan 4 tambah 8, 2 dikurang 2 sama dengan 0 per 0. Setelah sudah diketahui 0 per 0, kita akan memfaktorkan dengan cara saya hapuskan dulu. Saya akan tulis dulu soalnya. Oke, ini contoh soalnya kita faktorkan, yaitu limit 2 sama dengan yang pembilang ini kita turunkan, lalu kita faktorkan, kita jauh dulu. Faktor dari min 8 untuk menghasilkan plus 2 yaitu 1 per 8, lalu 2 4. Untuk menghasilkan plus 2 yaitu ini dan ini. Kenapa? Karena ini kita jadikan min, kita plus, maka menghasilkan plus 2. Oke. Lalu yang ini kita taruh ke atas ini. Oke. Atas ini dengan x-nya kita bawa x min 2 plus dikali plus 4. Oke. Kalau sudah gini, karena ini sama, kita akan coret. Ini x ya, maaf, kurang x nya. Kita coret, maka jadinya x plus 4. Nah, x nya adalah 2, maka hasilnya 6. Terus selanjutnya metode perkalian sekawan.
Dan mungkin sama dari pembacanya. Oke. Dari sini saja. Jadi kita sudah menuliskan, saya sudah menuliskan dan mencatat dari kertas ini. Itu contohnya lib x min 4 x min 4 per akar x min 2. Oke. Karena kali sekawan itu maka yang dikalikan akar tidak ini. Oke. Maka penyebut dan pembilang akan dituliskan sama dengan yang ini. Maka akar x min 2 per akar x min 2. Oke. Sebelum lanjut, prinsip perkalian sekawan yaitu A plus B dikali A min B sama dengan A aksen 2 per min B aksen. Oke. Maaf. Terus ya. Prinsip perkalian sekawan adalah ini. Maka ini dikalikan maka hasilnya x min 4 dikali akar x plus 2. Nah, ini kan sama, ya. Karena sama, kita apa? Ini dengan ini sama, jadi min dikali plus sama dengan minus. Jadi kan karena aksen, jadi min 4. Ini jangan ini hilang ya, karena sama kita coret. Gading, maaf. Ini yang ini kita turunkan jadi x, akar x diturunkan jadi x, dan ini min 2 min ketemu plus min. Nah, ini tambah 2 terus dikuadratin jadi 4, jadi min 4. Nah, setelah ini ini x min 4 dengan ini sama, jadi kita coret. Nah, kita coret, maka sisanya adalah akar x plus 2 sama dengan x nya adalah 4, turunan dari akar 4 itu 2 plus 2 nya turun, jadi sama dengan 4. Gitu ya. Ini aja kan dulu sebelumnya. Ya, bagus.
teorema Cauchy ini untuk integral, tidak untuk bentuk tertentu. Karena teorema Cauchy mencari nilai rata-rata dari suatu nilai. Sebelum masuk ke integral, kita memisalkan dulu, misalnya f dan g, fungsi yang terdiferensialkan di titik a dan b, dan kontinu di titik a dan b jika g aksen x sama dengan 30, maka internal a sama dengan b ada di C dan A, di titik A dan B, sehingga ini saya catatkan di sini. F B min F A per G B kandungan G per G A sama dengan F aksen C G aksen C. Ini untuk teorinya saja. Nanti kalau untuk contoh soalnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ini untuk penyelesaian tadi. Oke, ini untuk integral lagi untuk tertentu akan dijelaskan oleh rekan saya itu Alvaro Valencia. Di sini saya akan membahas integral Cauchy. Ini contoh soal lintasan C berupa Z sama dengan 2 integral C E pangkat Z per Z min I dz. Nah, ini itu dalam integral Cauchy ini tuh ada bentuk dari lingkaran C, lintasan C ini adalah lingkaran. Maka dari itu kita bikin dulu. Ini lintasan real, ini lintasan imajiner. Nah, C ini tuh tadi kan lingkarannya. Nah, kita bikin lingkarannya. Ini harus harus nyatu gini, harus rata, nggak boleh dipisah ya karena beda lagi nanti. Nah, dua ini tuh, nah Z ini tuh 0 atau titik sumber dari sini. Sedangkan dua ini adalah akar. Kita tulis 2 min 2i, min i itu dari imajiner ya. 2i min 2i. Nah, untuk rumus integral sendiri itu adalah integral C sama dengan N C F Z per Z min Z0 dz dengan 2pi I dikali F Z0. Oke, nah untuk mencari integral ini kan contoh saya ya. Nah untuk mencari integral dari dengan aturan Cauchy itu kita lihat dulu nih dari Z0 ya. Ini kan Z0 nih. Apakah Z0 ini masuk ke I? Nih,
I-nya masuk nggak ke dalam lintasan ini. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, I-nya itu ada di dalam, di sini nih. Tuh. Nah, dia satu nyambung. Oke. Nah, setelah itu kan kalau udah di dalam lintasan I-nya, nah ini berarti I interior, I dalam lintasan. Nah, kalau udah di dalam lintasan I-nya, itu kita bisa pakai rumus Gaussian-nya, masukin 2 pi I dikali F Z 0 sama dengan 2 pi I dikali. Nah, untuk selanjutnya FZ-nya ya, FZ-nya itu mana? Nah, FZ-nya itu FZ ya, berarti kita tulis F Z sama dengan X pangkat Z F Z 0 sama dengan X pangkat Z 0 sama, nah tadi kan Z 0 kan I, nah tulis X pangkat I, nah udah ketemu nih pangkat ini nih ya, masukin X pangkat I sama dengan 2 pi I dikali, nah X1 ini tuh sama dengan setara dengan cos 1 ditambah I sin 1. Nah, terus setelah itu ya, I-nya masukin ya ke dalam bentuk 2 pi dalam bentuk buka kurung I cos. Nah, karena di sini I ketemu I di dalam satu baris dia posisi itu jadi minus I cos sin 1. Nah, jadi ini hasilnya ya. Hasil dari integral C pangkat Z per Z min 1 min I dz. Ini hasilnya. Ya. Nah, ini bentuk penjelasannya. Ini gue lagi di sini abang ya. Nah, Oke. Selanjutnya bagi untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang mau jawab, yang punya pertanyaan, silakan dilontarkan kepada kita dan nanti kita akan menjawabnya. Terima kasih. integral lazim ya. Soal sendiri itu ada integral 0 sampai tak terbatas sin x dx. Nah, cara penyelesaiannya itu adalah kita ubah dulu ya dari sini nih, yang integral 0 tata nilainya menjadi integral p 0 sin x dx. Jangan lupa ditambahin limit ya, nanti soalnya dicari limitnya terakhir. Berarti limit b, ini b menuju hingga sama dengan
limit B menuju tangga. Nah, integral dari sin X itu kan min cos. Turunin min cos dengan batas 0. Nah, 0 B. Sama dengan limit B menuju batas kayak min cos. Nih masukin ya min cos kurang dalam kurung buka kurung min cos 0 dalam kurung. Nah, ini kan udah ketemu dan bentuknya ya kalau sini tuh. Nah, kita cari limitnya satu-satu. Oke. Nah, limit B menuju hingga min cos B ini kan min kurang min plus ya. Nah, jadi plus cos 0. Nah, setelah itu kita limitin aja yang kita cari limit ya yang di cos cos B nya nih. Berarti kita tulis limit B menuju hingga min cos B ditambah limit B menuju hingga cos 0. Nah, ini limitnya nih, cuma hasilnya belum ada kan. Nah, berarti kita cari nih limit yang pertama ini dulu ya. Cos 0 dalam bentuk lazim itu sama dengan 1. Oke, kita tulis, bisa juga biar cepat diganti aja, cuman biar enak kita turunin aja ya. Nah, plus. Nah, untuk mencari limit yang ini yang min cos B nya itu tangganya masukin dulu ke B. Nah, kalau tangganya ini dimasukin ke B, nah itu kan sama aja mencari min cos. Nah, artinya apa? Berarti min cos tak hingga atau tak terdefinisi. Gitu. Jadi berarti untuk yang limit ini itu tidak terdefinisi. Nah, kalau kayak gini, ini kan di sini limitnya udah ada satu ya, pasti ada nilainya. Sedangkan ini nggak ada. Nah, dalam aturan integral lazim itu ini namanya jadi integral 0 hingga sin GE adalah divergen. Nah, berarti dalam hal ini dia nilainya nggak ada ya, karena walaupun di sini ada nilainya berapa itu di sini nggak ada atau tidak terdefinisi, itu nggak nggak ada nilai, berarti dia divergen ya. Kalau yang ada nilainya konvergen. Nah itu yang dijelasin Farhan kalau di mana deh tulisannya itu ada min 5 per x pangkat 2 dikurang 3 per x pangkat 3. Jadi hasilnya tuh semuanya berbeda sama 0. Nanti tiba-tiba ada 0 masih yang buka yang tadi bener ya, Bu.
Assalamualaikum Kak, halo. Saya level Kota Barat, izin bertanya Kak. Tadi kan Kak Farel ngomong ya, ada di dalam lintasan sama luar lintasan itu yang bicara. Itu pengen nanya tuh maksud dari dalam lintasan itu apa? Terus bagaimana kalau dari luar lintasan? Kasih ya Kak. Gak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadi Fadi, Fenonim 23020440. Saya ingin mempertanyakan soal ini kepada Pak Rahan yang kami tadi pernah jelasin ini. Nah, buat yang tadi kan kata Pak Rahan X-nya turunan, jadi hilang. Nah, terus yang dalam kurung 2 itu apa? Apakah emang 2 itu pengganti X atau apa gitu? Jadi kurang paham. Tadi awalnya bilangnya tuh kali nggak tahu gimana, terus tiba-tiba turunan dihapus lagi. Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari tadi kata apa kenapa ini di dalam lintasan ya, dan kalau di luar lintasan itu gimana ya? Betul Pak ya. Nah, kenapa ini di dalam lintasan? Karena ini adalah bentuk dari integral Gaussian yang dimana dalam kata lain adalah integral lintasan. Nah, Gaussian itu kan nama penemunya. Nah, aslinya integral ini itu integral lintasan Cauchy. Nah, cuma biar singkat kan di namanya Cauchy. Maka dari itu ini harus di dalam lintasan, karena kalau nggak di dalam lintasan atau interior itu nggak akan bisa mencari rumus dari sini. Nah, kalau misalkan di luar itu nggak bisa karena sesuai nama. Oh, berarti nggak bisa Nggak kalau bisa. sesuai nama. Nah, iya. Karena nggak ada bentuk soal atau jawaban seperti itu. Oh, Nah, saya tadi ya. Oh, yang saya pelajari. Terima kasih Kak. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama aku Sakira Suci Ramadhani, NIM 2023 Di sini aku mau ngasih kritik dan saran. Buat yang pertama tuh buat PPT-nya. Jujur PPT-nya bikin pusing dan kurang rapi. Mungkin kedepannya bisa diperbaiki lagi. Kayak tadi kan ada beberapa contoh soal, ternyata contoh soalnya beda dengan yang kalian tulis. Terus buat Farel, penyampaian materinya kurang sedikit jelas dan kurang berinteraksi dengan audiensnya. Jadi kayak udah fokus sama materi Farel aja gitu. Terus tulisan Farel juga agak terlalu kecil sehingga kami kurang bisa membacanya. Terus yang terakhir sih, kalau bisa kedepannya jangan ada kesalahan di PPT agar kita pendengar juga bisa memahami. Terima kasih. Di sini gua akan menjawab pertanyaan dari Sandrina Hadi. Gimana? Kenapa dia bisa sudah no? Gua akan menjelaskan dari awal. Nah, ini kan limit tangga bertangga kan. Nah, di sini dengan cara mudahnya yaitu kita mencari pangkat yang tergedenya, yaitu x kuadrat 3, karena x kuadrat 2 itu lebih kecil dibanding x kuadrat 3. Maka pembilang dan penyebut dibagi oleh x di pangkat 3. Oke. Maka hasilnya ini 1 min 5 per x kuadrat 2 min 3 per x kuadrat 3 per 2x 2 per x plus 4 per x kuadrat plus 7 per x kuadrat 3. Oke. Lalu kita pisahkan antara penyebut dan pembilang dulu. Maka dibuat seperti ini. Dibuat menjadi 2 bagian antara penyebut 2, 3. Untuk kesimpulan mengenai bentuk tertentu dan integral Lagrange dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, untuk bentuk tertentu merupakan kondisi yang dimana limit suatu fungsi menghasilkan bentuk yang tidak terdefinisi. Untuk menyelesaikannya, teknik seperti L'Hopital disubstitusikan atau manipulasi aljabar yang sering digunakan untuk menyelesaikannya. Dan untuk integral Lagrange
uh, termasuk ragam fungsi yang memiliki batasan yang tidak terhingga atau titik singular. Metode seperti pemisahan integral, mensubstitusikan, dan analisis limit diperlukan untuk menyelesaikannya. Ya, terima kasih. Terima kasih yang telah mendengarkan, teman-teman dan rekan saya yang sudah membantu saya. Maaf jika banyak kesalahan dari penyampaian dan tulisan, dimaafkan dengan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.